Apresiasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump menjadi sorotan usai pidato Presiden Prabowo Subianto di markas besar PBB. Trump menyebut pidato Presiden Prabowo hebat, bersemangat dan menggetarkan ruang sidang, terutama ketika hentakan tangannya menekankan pesan penting tentang kemanusiaan. Pidato itu memang disampaikan dengan penuh energi. Berbicara setelah Presiden Brasil Lula da Silva dan Presiden Donald Trump sendiri, Presiden Prabowo menggunakan panggung dunia untuk menyuarakan pengalaman sejarah bangsa Indonesia yang pernah dijajah selama berabad-abad. Dari pengalaman itulah ia menegaskan pentingnya menolak segala bentuk penindasan dan ketidakadilan. Dari isu kolonialisme, Presiden Prabowo mengalihkan pesan ke Palestina. Dengan hentakan tangannya, ia meminta dunia tidak berdiam diri melihat rakyat Palestina kehilangan hak dan keadilan. Menurutnya PBB dibentuk untuk menolak logika yang kuat selalu berkuasa atas yang lemah. And you too, my friend. Great speech. You did a great job pounding on that table. I said, how would you like to deal with him on your left? It's not easy. You did a great job. Thank you very much. Thank you, everybody. We're going to work very hard on this. This is my most important meeting. I've had important meetings. I don't want to insult anybody that we've met with. I had 32 meetings here. But this is the one that's very important to me because we're going to end something that should have probably never started. See if we can get the hostages back and get the war over and get those hostages back too. We've got most of them back. Right now they have 20 hostages right now in body bags. They want their son or daughter back, just get the 38 back, and we have to get the 20 back. Tidak berhenti di sana, Presiden Prabowo menegaskan kontribusi nyata Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia. Lebih dari 20.000 pasukan telah dikirim untuk misi penjaga perdamaian dan Indonesia siap menambah jumlahnya bila dibutuhkan. Bahkan Indonesia juga bersedia memberikan dukungan finansial demi terwujudnya perdamaian global. Gestur Presiden Prabowo yang kerap mengetukkan tangan ke podium mempertegas keyakinannya dunia membutuhkan PBB. Menurutnya tanpa PBB tidak ada satu negara pun yang benar-benar aman. Karena itu Indonesia akan terus mendukung penguatan lembaga multilateral ini. Presiden Prabowo juga menyampaikan pandangan tentang solusi dua negara di Palestina. Palestina harus merdeka, sekaligus Israel harus dijamin keselamatannya. Baginya hanya dengan itulah kedamaian sejati dapat terwujud. Kedamaian tanpa kebencian dan tanpa kecurigaan. Ujian dari Presiden Trump menambah sorotan dunia atas pidato Presiden Prabowo. Bagi Trump, keberanian Presiden Prabowo dalam menyampaikan pesan perdamaian dengan lantang di podium PBB adalah pekerjaan besar yang patut diapresiasi. Pemirsa, senang sekali kami dapat kembali menemani Anda melalui jendela istana. Beragam informasi terkini tentang Presiden Prabowo Subianto akan kami sajikan, mulai dari agenda kenegaraan sampai perjalanan diplomasi di panggung internasional. Saya Rika Indriaswari, mari kita simak bersama. Pemirsa, sekolah rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto membuka peluang pendidikan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera di berbagai daerah. Program ini menanggung seluruh kebutuhan siswa, mulai dari sekolah, asrama, hingga makan bergizi setiap hari. Bagi keluarga sederhana, kehadiran sekolah rakyat menjadi jalan keluar dari beban ekonomi, sekaligus membuka harapan akan masa depan yang lebih baik. Di tengah keterbatasan ekonomi, banyak keluarga di Indonesia harus berjuang keras agar anak-anak mereka tetap mendapat pendidikan. Hal ini dialami Marhani, seorang ibu dari Makassar yang sehari-hari bekerja mengupas bawang dengan upah Rp1.000 per kilogram. Beban itu semakin berat karena ia memiliki 5 anak yang masih kecil-kecil, sementara sang suami membuka bengkel tambal ban dengan penghasilan tidak menentu. Namun di balik tantangan itu hadir angin segar. Anak keduanya Muhammad Raihan Firmansyah kini bisa belajar di Sekolah Rakyat Menengah Atas atau SRMA 26 Makassar.
Semua kebutuhan pendidikan mulai dari biaya sekolah, asrama hingga makanan bergizi ditanggung penuh. Kehadiran sekolah rakyat menjadi jawaban atas doa panjang keluarga ini. Sebelumnya Raihan dan kakak adiknya terbiasa membantu sang ibu mengupas bawang sejak subuh hingga malam demi menambah sedikit pemasukan keluarga. Dalam sehari jika beruntung mereka bisa menyelesaikan 40 kg bawang dengan upah sekitar Rp40.000. Kini Raihan tidak lagi ikut bekerja, ia fokus belajar meski kerap rindu pada keluarganya. Saya tidak kebayang akan sekolah lagi karena emang keadaan ekonomi keluarga saya lagi sulit. Kebahagiaan lain yang dirasakan Raihan adalah kesempatan untuk bertemu teman-teman baru, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler badminton yang disukainya, serta menikmati fasilitas asrama yang nyaman dengan meja belajar, kipas, dan tempat tidur yang layak. Di sekolah inilah Raihan menata kembali mimpinya. Jika dulu ia bercita-cita menjadi dokter, kini Raihan ingin menjadi seorang polisi. Menurutnya profesi itu akan membawanya berperan menjaga ketertiban masyarakat dengan memberantas tindak kriminal. Harapan itu tumbuh seiring peluang pendidikan yang dibukakan Presiden Prabowo lewat sekolah rakyat. Bagi ibunya kesempatan ini bukan hanya meringankan beban ekonomi, tetapi juga memberikan harapan besar anaknya bisa keluar dari lingkaran kesulitan. Ia mengaku sering menangis bahagia saat mengenang bagaimana anaknya kini dapat belajar dengan tenang tanpa perlu khawatir putus sekolah. Ya, merasa terima kasih sekali ada sekolah rakyat begini, karena kita termasuk orang yang bukan bilang tidak mampu, maksudnya masih ada yang tidak mampu, tapi alhamdulillah bersyukur sekali dengan adanya anak saya sekolah di sana. Setidaknya mengurangi sedikit bukan beban sehari-hari karena semua di sana ditanggung. Iya, berkah buat keluarga kami, buat Raihan terutama. Lebih dari sekedar pendidikan, sekolah rakyat menciptakan ruang harapan baru bagi keluarga prasejahtera. Dari anak-anak pengupas bawang, pedagang kecil hingga buruh harian, semuanya berpeluang mengubah jalan hidup mereka melalui akses pendidikan yang setara. Lewat sekolah rakyat, Presiden Prabowo membuktikan pendidikan dapat menjadi jembatan nyata bagi anak-anak Indonesia menuju masa depan yang lebih baik, sekaligus menguatkan keyakinan keluarga sederhana, harapan selalu ada ketika kesempatan dibukakan. Presiden Prabowo hadiri Pavilion Indonesia di Osaka. Simak laporan selengkapnya usai jeda berikut. Jangan kemana-mana.